Assalamualaikum sahabat hijrah. Untuk kamu yang belum berhijrah atau kamu yang sedang berhijrah dan mencoba untuk istiqomah, aku Fatima dari sahabat hijrah dengan sejuta kisah yang akan mengejakmu dalam kebaikan. Nah, di episode kali ini Fatima bakal ngebahas tentang motivasi menghafal dan mencintai Al-Quran. Untuk menghafal dan mencintai Al-Quran, pertama-tama kita harus yakin dulu nih bahwa Al-Quran itu mulia. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Malam turunnya adalah malam kemuliaan, Lailatul Qadar. Bulan turunnya di bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Tempat turunnya di Makkah dan Madinah menjadi dua kota yang paling mulia. Malaikat yang menurunkannya Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW, Rasul yang dipilih untuk menyampaikan Al-Quran, menjadi manusia yang paling mulia. Dan kita, umat akhir zaman, menjadi umat yang terbaik dan yang mulia. Jika kita ingin dimuliakan oleh Allah, maka kita harus memuliakan Al-Quran. Nah, Muzammil Hasbala memberikan kiat-kiat cara memuliakan atau mencintai Al-Quran. Yang pertama, dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran tanpa kita ketahui maknanya itu sudah berpahala loh. Bahkan satu huruf saja, satu kebaikan. Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua, mentadaburi atau merenungi isi kandungan Al-Quran. Hal ini lebih baik dibandingkan sekedar membacanya saja. Dan yang ketiga, menghafal Al-Quran, menjaganya, serta memelihara Al-Quran. Tahfidzul Quran, maka ini adalah sebaik-baik bentuk kemuliaan kita terhadap Al-Quran. Yang keempat, membaca Al-Quran dengan indah. Maksudnya, membaca Al-Quran dengan suara kita yang merdu. Hal ini pun merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, salah seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari dipuji oleh Nabi karena memiliki lantunan yang sangat merdu. Dan tips untuk menjaga dan memelihara Al-Quran. Yang pertama, meluruskan niat karena Allah. Karena ketika niat kita lillah, maka Allah akan membimbing dan memandu kita kepada tujuan kita. Yang kedua, pastikan bacaan Al-Quran kita sudah baik dan benar, dalam artian sesuai dengan hukum tajwid dan makhraj huruf. Yang ketiga, menghafal Al-Quran jangan sendiri. Lebih baik mencari seorang guru agar bisa mengoreksi hafalan kita. Yang keempat, tinggalkan dosa sebisa mungkin, karena dosa dan maksiat mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam menghalangi kita menghafal Al-Quran. Yang kelima, pastikan makanan yang kita konsumsi itu baik dan dari rezeki yang halal. Dan yang terakhir nih, jika kita ingin menghafal Al-Quran, kita harus bisa mencari tempat yang mendukung itu. Misalnya tinggal di rumah tahfidz ataupun membentuk sebuah kelompok gitu yang punya satu tujuan yang sama. Hal ini bisa lebih menambah semangat kita dalam menghafal Al-Quran. Syukron Kak Muzammil Hasbala atas tips-tips dan motivasinya. Insya Allah bermanfaat. Dan ini juga ada motivasi menghafal Al-Quran dari Ustaz Hadi Hidayat. Pertama, tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, meskipun kita punya metode-metode dalam menghafal Al-Quran, namun jika Allah tidak berkehendak, ya kita akan sulit untuk menghafalnya. Maka dekatilah Allah terlebih dahulu yang mempunyai firman-firman-Nya. Kedua, ikhlaskan niat. Ketiga, yakinkan diri jika kita sanggup menghafalkannya. Keempat, boleh ikhtiar. Ustadz Hadi Hidayat juga memberikan pesan kepada orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Jangan pernah kamu lancar menghafal Al-Quran dengan tujuan menjadi hafidz atau hafidhah. Meskipun tidak dipersilahkan, tapi itu sudah mengurangi keikhlasan. Kalau kamu ingin menghafal Al-Quran, hafalnya saja. Terserah Allah mau dikasih atau tidak. Masya Allah, barakallah, Ustaz. Nah, sahabat hijrah,
itulah tadi tips-tips dari Muzammil Hasbala dan juga Ustaz Hadi Hidayat. Dan ada juga nih sedikit tips dari Fatimah. Yang pertama, niat sih yang paling penting. Kita berniat menghafalnya semata-mata karena Allah. Yang kedua, luangkan waktu khusus. Waktu adalah hal yang terpenting. Kita harus bisa mengatur waktu dengan baik. Misalnya setelah subuh, maghrib, dan sholat tahajud, itu ya hafalan. Karena di waktu itu kan suasananya tenang, jadi lebih memudahkan kita. Nah, kalau pagi dan siang, barulah kita mengulang-ulang hafalan, biar lebih kuat. Yang ketiga, mengulang-ulang bacaan. Hal ini akan memudahkan hafalan bisa masuk otak kita. Dan yang terakhir, jika kita sudah hafal, maka sering-sering murojaah dan cobalah untuk memahami isinya serta mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah tadi tips-tips dan motivasi agar kita bisa lebih mudah menghafal dan mencintai Al-Quran. Insya Allah hal ini akan memudahkan kita dalam menghafal firman-firman Allah. Semoga kita senantiasa mencintai dan memuliakan Al-Quran, bukan hanya membacanya namun dengan mentadaburinya, serta menerapkannya dalam kehidupan kita. Semoga kita menjadi hamba yang selalu dicintai oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kamu yang mau dengerin video dakwah dari Fatimah, kamu bisa cek di Instagram aku @fatimahzahra_syakilah. Kamu juga bisa masuk di grup aku, Sahabat Hijrah Fatimah. Di sana aku bakal kirim video dakwah. Dan untuk kamu, para pencinta novel, yuk mampir di akun Wattpad aku, Reski Andriani. Di sana udah ada beberapa novel yang aku publish loh, dan semuanya bertema religi. Kamu bisa cek linknya di kolom deskripsi. Di sana juga udah ada link grupnya. Untuk kamu yang memiliki kisah romantis, kisah perjalanan hijrah, motivasi, atau tips-tips seputar Islam, kamu bisa kirim kisah kamu minimal 7 menit lewat voice di akun Instagram @fatimahzahra_syakilah. Sampai ketemu lagi sahabatku. Aku Fatimah Zahra Syakilah dari Sahabat Hijrah Podcast dengan sejuta kisah yang akan mengajakmu dalam kebaikan. Assalamualaikum.